Pagi hari ini mari kita siapkan hati kita. Kita lihat di sana tema firman Tuhan ini bertumbuh menjadi dewasa. Boleh kita katakan bersama, bertumbuh menjadi dewasa. 1, 2, 3. Kalau anak kecil dari bayi lagi tidak pandai bertumbuh, berkembang, mungkin ada kan kita nampak ada umur yang 12 tahun masih lagi macam budak-budak, 15 tahun, 16 tahun. Saya pernah nampak. Jadi kalau tidak ada pertumbuhan, perkembangan itu berarti dia bantut. Kena cakap bilang bantut itu. Ya. Nah, dalam kehidupan rohani kita juga sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang percaya, seharusnya mesti ada pertumbuhan. Oke, bertumbuh ke arah dewasa, menjadi dewasa. Mari kita lihat bersama bertumbuh menjadi dewasa di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 18. Ayat kunci yang saya bawa untuk kita lihat bertumbuh menjadi dewasa ini adalah dalam 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-18. 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-18. Baik, mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Tetapi dan dalam baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Oke. Dalam Alkitab, dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 18 ini, ya kalau kita lihat, memberitahu kepada kita tentang kehidupan rohani kita sering diibaratkan, maksudnya diberi contoh seperti tanaman yang harus bertumbuh. Ini daya pertumbuhan ini ya. Juga dicontohkan seperti seorang bayi yang bertumbuh menjadi dewasa. Siapa bayi yang tidak bertumbuh menjadi dewasa? Oke, diibaratkan pertumbuhan rohani itu harus seperti tanaman yang ditanam, lepas itu dia tumbuh ya dan menghasilkan buah. Seperti bayi yang bertumbuh menjadi dewasa, demikian juga iman kita harus berkembang dan tidak boleh tetap dalam keadaan dari kenaikan sampai keturunan tiada kedudukan. Bukankah banyak orang-orang Kristen dari dulu jadi orang Kristen, tapi baca Alkitab pun tidak pernah. Kita bilang contohnya, mari kita buka Matius, terus dia cari-cari dari Kejadian sana, kan pusing sana putar sana. Pernah ada pengalaman macam itu? Iya. Jadi banyak nampak pergi gereja, tapi tidak faham apa-apa. Itu saya dulu lah, sebelum saya betul-betul mengenal siapa Tuhan dalam hidup ini. Oke, nah dalam kehidupan rohani kita seharusnya tidak seperti itu. Oke, coba nilai sekarang berapa lama kita yang sudah bertobat, bagaimana keadaan rohani kita, pengetahuan kita tentang Alkitab. Ya, mungkin ada orang kata saya tidak pandai baca, tapi sama ada pandai baca tidak pandai baca, kalau dia dengar firman Tuhan yang memberi ya pengertian, membuat dia faham, pasti dia faham kan, dia mengerti itu. Oke. Nah, Yesus juga menggunakan perumpamaan tentang benih apa itu benih, biji ya tentang benih dan benih dan tanah, benih dan tanah. Coba kita lihat dalam Matius pasal 13 ayat 1-9. Kita baca secara cepat saja. Matius pasal 13 ayat 1. Benih dibandingkan dengan ada perbedaan dia, benih dan tanah. Oke? Lihat. Pada hari itu keluarlah dari rumah itu dan duduk. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. 13. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong, orang ramai macam kita sekarang ini. Perumpamaan.
lalu mengerumuni dia. Kita ambil bahwa kita coba renung bersama, berbondong-bondong lalu mengerumuni Yesus. Maksudnya sekarang dalam konteks kita, dalam konteks itu apa? Macam kita sekarang ini, kita sedang duduk dengar firman Tuhan, sedang ada dengar khotbah, ya. Sehingga ia naik perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. 13. Saya tengok dulu, ayat ngam 13. Ayat 4. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Apa yang dia tabur di sini sebagai gambaran, benih itu adalah apa? Benih kalau secara yang nyata ke apa? Secara alamiah punya benih ya. Tapi sekarang benih itu gambaran firman Tuhan yang sedang saya tabur sekarang, sedang saya khotbahkan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Terus sebagian jatuh ke tanah dan yang berbatu-batu, yang banyak tanahnya, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena lalu benih itu pun segera tumbuh. Ia tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tanahnya tipis. Tanah tipis itu, tanah itu gambaran apa? Hati kita. Ya, tipis. Dia punya pengertian yang macam dia pergi sembahyang macam biasa salah. Dia tidak yang macam yang apa itu? Yang penting pergi sembahyang, dia bilang duduk-duduk, main-main. Siapa yang ada main handphone sekarang? Main-main. Ada banyak tuh di gereja besar. Siang kan sekali dia duduk begini. Dia pikir sudah dia pergi sembahyang. Tahu-tahu kosong, kosong datang. Lebih kosong lagi pulang. Kan? Oke, kita lihat lagi. Pelan-pelan, santai kita. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Matahari itu gambaran masalah, cabaran, ya, masalah sikit saja sudah mengeluh, kecewa, sakit hati, marah, dan merajuk. Karena kering karena tidak berakar. Firman Tuhan itu tidak betul-betul tertanam dalam hatinya. Itu maksudnya. Ini kalau bahas tentang ini boleh, tapi ini saya cuma kasih dia punya apa itu bayangan-bayangan sedikit pengajaran dia. Kalau saya hurai ini saja nanti. Ayat 7. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Ayat 8. Dan sebagian jatuh ke tanah. Maksudnya semak duri itu apa? Keinginan dunia ini, ya, keseronokan dunia ini, macam-macam kan. Hari ini, kemarin saya ada bertelepon sama ada satu anak Tuhan. Betul juga, dia ada beritahu saya, Pastor, dia bilang saya ada cadangan berpikir kalau boleh ya Pastor, kalau kau pergi khotbah di mana-mana, berilah, kasih tahulah orang-orang Kristen. Sebab sekarang ini ada yang berpindah, orang Kristen yang berpindah imannya. Anak-anak muda sekarang banyak di tempat mereka, dibilang sana, di seberang sana. Sayang, berkawin sama orang yang tidak seiman. Lalu mereka buat di TikTok. Wah, dia bilang macam mereka senang hati. Tinggalkan iman mereka, apa semua dia cerita. Lalu kalau tengok dia punya view dan dia punya like, dia bilang, koi, ribu-ribu. Tetapi sekali tengok anak-anak muda atau orang-orang Kristen ke siapa, apabila dia buat live kah, dia sharing kesaksian kah, firman Tuhan kah, view dia sedikit dan like dia pun sedikit. Bolehkah kalau kita sebagai orang percaya, orang Kristen ini, siapa saja yang buat konten yang tentang firman Tuhan, kesaksian, mari kita like dia, supaya itu memberi dia dorongan, supaya tidak malu dia mau buat apa itu macam kesaksian, ya, kongsikan firman di TikTok
atau YouTube. Betul juga, saya pikir betul juga kan. Dia bilang orang-orang yang tidak seiman, ya mereka buat saja sharing yang mereka punya ribuan itu. Apalagi kalau yang orang Kristen tinggalkan imannya dan bersaksi, dia bilang bagaimana, itu kena sokong habis. Siapa yang sokong? Orang-orang sendiri. Kenapa kita orang Kristen tidak buat begitu kan? Ayo mulailah kita. Oke, supaya contohnya nanti si pelantung dia coba dia bersaksi bagaimana Tuhan mengubah hidupnya. Kalau sekali dia punya view, dia punya like baru 50, baru 20, 30, mungkin juga betul juga dia bilang dia pun merasa, apalagi kalau orang baru bertobat kan dia pun rasa malu. Tiada sokongan, tiada apa. Kalau kita lihat ya, kenapa orang yang buat konten yang hampir telanjang, dia punya nampak apa semua, dia punya view, bukan main-main. Ini dunia punya prinsip. Mari kita ubah pola pikir kita orang-orang percaya. Ya, kalau boleh nampak anak-anak Tuhan, anak-anak muda mulai bersaksi melalui TikTok, itu adalah cara pelayanan kita mendorong. Ayolah kasih like dia. Baik yang lihat anak-anak Tuhan yang ada di live, yang sedang di dalam live, ya semada sekarang atau nanti setelah ini, saya mendorong kita orang-orang Kristen, siapa saja kita lihat anak-anak Tuhan yang bersaksi, sharing firman Tuhan, ayo like dia. Ya, beri sokongan, sebab itulah hari-hari ini multimedia kita guna untuk bersaksi, untuk penginjilan, memenangkan jiwa bagi Tuhan. Oke? Jadi pastikan, dorong kawan-kawan kita, siapa saja yang ada dalam TikTok, YouTube, Facebook, yang kongsi firman Tuhan, ayo dia kasih like dia. Ya, walaupun itu mungkin kita rasa orang itu pernah menyakiti hati kita, jangan pikir-pikir tuh, like dia, sebab dia sedang mengungsikan firman Tuhan. Oke? Haleluya, itu orang yang bertumbuh. Oke, kita lihat lagi. Sebagian lagi jatuh, dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Tanah itu gambaran hati. Hati yang baik, hati yang rindu haus akan Tuhan. Lalu berbuah. Maksudnya akan kelihatan buahnya. Nanti kita akan kongsi itu nanti. Oke, saya rasa itu sahaja. Nanti teruskan baca. Nah, itu Tuhan Yesus memberikan satu gambaran tentang, atau perumpamaan tentang benih dan tanah dalam Matius 13 ayat 19. Benih itu adalah firman Tuhan. Tolong pastikan ya anak-anak Tuhan dengar baik-baik. Kalau disebut benih itu adalah firman Tuhan yang dikongsikan, yang ditabur. Tanah itu menggambarkan hati. Ya, oke. Ada orang yang tidak bertumbuh karena tanah hatinya keras atau penuh gangguan, emosi, ya, penuh gangguan hati. Penuh gangguan itu maksudnya penuh dengan hawa nafsu, mungkin kecewa, sakit hati, dendam, benci. Macam mana firman Tuhan masuk dalam hatinya? Oke, itu maksudnya. Tetapi ada juga yang bertumbuh dengan subur dan menghasilkan buah. Oke. Hari-hari akan datang kita akan, sebab tema tahun ini di tempat kita ini adalah bertumbuh, berbuah, dan bergerak keluar. Oke? Nah, sekarang kita bersama-sama mendengar firman Tuhan tentang bertumbuh. Jadi pertumbuhan rohani bukan pilihan. Pertumbuhan rohani, iman kita yang bertumbuh bukan pilihan, tetapi keharusan. Bertumbuh secara rohani, boleh kita ikut bersama, bertumbuh secara rohani, 1, 2, 3, bertumbuh secara rohani bukan pilihan, tetapi keharusan. Keharusan itu maksudnya mesti, ya, mesti bagi setiap orang percaya. Saya pergi kepada poin yang pertama untuk pertumbuhan. Poin yang pertama, mungkin cepat kayak itu Brother Wilson. Bertumbuh, setiap orang percaya harus bertumbuh. Itu poin pertama. Taruh ya sana supaya lihat. Nah, tinggal saya baca dia punya huraian-huraian. Nah. Oke, jemaat Tuhan, tolong tengok situ. Poin yang pertama,
Setiap orang percaya, orang Kristen yang katakan dia percaya harus bertumbuh. Bertumbuh dari segi apa? Bertumbuh secara rohani, bertumbuh dalam iman. Itu ya. Nah, setiap orang percaya harus bertumbuh. Supaya kamu ingatlah, kalau ada yang kita punya handphone, boleh itu ada note dia di sana kan? Jadi kalau boleh kita boleh catat di situ. Sengaja saya tidak buat PDF dia, sebab kalau baca-baca nanti takut semua penting sana, jadi tidak fokus. Setiap orang percaya harus bertumbuh, itu dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 2. 1 Petrus pasal 2 ayat 2. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Oke? Nah, kalau boleh, poin yang pertama itu mungkin lambat kan? Siapa berada? 1 Petrus 2:2. Supaya kita ingat, bagaimana kita dapat ingat pada saat kita tangkap ini poin yang pertama. Pelajaran yang pertama, setiap orang percaya harus bertumbuh. Kita lihat dalam ayat rujukannya itu dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 2. Jadilah bayi, jadilah sama seperti bayi. Ini kalau dia bilang jadilah sama seperti bayi, bukan berarti kita mau jadi bayi. Tapi hati kita perlu seperti bayi yang mau susu saja. Sikit-sikit nangis, minta susu. Susu apa yang kita mau? Firman Tuhan. Doa, persekutuan dengan Tuhan. Oke? Iman yang sihat, itu yang poin yang pertama ini ya. Setiap orang percaya harus bertumbuh. Ayat rujukan dia itu dalam 1 Petrus 2 ayat 2. Ya. Maksudnya begini, iman yang sihat, rohani yang sihat akan selalu bertumbuh seperti bayi yang bertumbuh dengan nutrisi yang cukup, vitamin yang cukup. Dari mana kita dapat? Hanya melalui firman Tuhan dan doa. Boleh kita katakan bersama firman Tuhan dan doa. 1, 2, 3. Yang pandai membaca dalam satu hari berapa kali kita baca firman? Itu sebabnya setiap hari saya coba sediakan renungan setiap hari, supaya jemaat boleh baca, belajar. Bagaimana kita dapat mengerti? Baca berulang-ulang. Oke? Ulang-ulang. Sebab semua itu sudah ada poin-poin. Tahu ada poin? Ya. Ada itu poin-poin dia. Jadi kita senang faham. Oke, macam sekarang ini tadi itu kan. Yang pertama, setiap orang percaya harus bertumbuh. Terus ada lagi huraian saya. Contohnya tadi ayat rujukan 1 Petrus 2 ayat 2. Lalu saya ada titik di sana, maksudnya iman yang sihat akan selalu bertumbuh seperti bayi yang tumbuh dengan vitamin atau nutrisi yang cukup. Oke, terusnya. Saya pergi kepada tanda-tanda iman yang tidak bertumbuh. Tanda-tanda kehidupan rohani orang Kristen yang tidak bertumbuh menjadi dewasa. Tanda-tandanya adalah tidak ada perubahan dalam sikap, tidak ada perubahan dalam karakter. Boleh kita katakan bersama, tidak ada perubahan dalam karakter. 1, 2, 3. Tidak ada perubahan dalam karakter. Sekarang saya mau tanya dalam diri kita, karakter apa, sikap apa yang sudah berubah dalam kehidupan saya? Kalau dulu tukang cemburu sampai jadi Kristen, sampai haleluya, puji Tuhan, dibilang
Tapi sampai sekarang masih lagi. Ayo Jasin, coba kau tolong saya keyboard. Supaya tidak sunyi kan. Nah, puji Tuhan, ada beberapa hamba Tuhan yang datang baru-baru itu kan melayani kita. Dia bilang, "Oi pastor, puji Tuhan ya, waktu saya berdiri di tempat kamu khotbah jemaat, betul-betul saya harap semakin bertumbuh lah. Biarin menjadi dorongan." Dia bilang, "Saya nampak mereka betul-betul mau dengar firman." Dia bilang, "Wah, luar biasa. Kamu punya praise and worship, pemain musik pun mantap ya." Dia bilang. Saya bilang, "Haleluya, puji Tuhan." Oke. Kalau macam begitu berarti ada pertumbuhan, ada peningkatan. Oke. Apa sudah tadi itu? Saya pergi kepada tanda-tanda iman yang tidak bertumbuh. Yang pertama, tiada perubahan dalam karakter. Karakter maksudnya sikap. Ya, sikap kita, sikap apa yang ada pada kita. Dulu suka benci, sekarang sudah tidak lagi. Macam si Zakius itu. Mula-mula dia kaut keuntungan sama orang-orang miskin. Dia tidak ada belas kasihan. Dia peras. Zakius, pemungut cukai itu. Pernah baca tuh? Itu saya khotbah baru-baru di sana. Tapi setelah dia bertobat, dia bilang, Tuhan, dia bilang, ya, apa yang saya peras dengan orang-orang miskin, saya akan kembalikan. Berapa kali lipat ganda itu? Dulu dia tidak ada belas kasihan sama orang-orang miskin. Dia peras. Dia tidak ada kasih terhadap orang miskin. Dia tidak peduli kau apa. Mati, matilah, dia bilang kira-kira kan. Kau mesti bayar. Kalau tidak, hukum. Tapi setelah dia bertobat, dia mau kasih balik semua apa yang dia peras kepada orang-orang miskin. Berarti belas kasihannya, dulu tidak ada belas kasihan terhadap orang susah. Sekarang dia ada belas kasihan. Dia coba tolong, mau tolong orang-orang susah. Itu maksudnya perubahan karakter. Jadi kalau kita sudah jadi orang Kristen dari dulu sampai sekarang, sampai dipanggil nenek-nenek, tapi tiada perubahan karakter seperti ini, saudara perlu ditanya, betulkah saya sudah bertobat? Orang yang bertobat pasti mengalami perubahan. Oke? Ya, tanda-tanda iman yang tidak bertumbuh, tidak ada perubahan dalam karakter, mudah jatuh dalam dosa yang sama. Mudah jatuh dalam dosa yang sama. Ya. Orang yang tidak bertumbuh dalam iman mudah jatuh dalam dosa yang sama. Apa maksudnya dosa yang sama? Saya ambil dosa yang berat-berat lah contohnya kan. Kalau dulu dia suka jatuh dalam perzinahan, setelah dia bertobat masih lagi buat yang sama. Itu tidak ada perubahan. Itulah istilah orang Kudat bilang, dari kenaikan sampai keturunan tiada kedudukan. Ada yang masih macam nih? Oke. Boleh lihat ini firman Tuhan mengajar kita untuk melihat kembali apakah kehidupan kekristenan kita bertumbuh atau tidak bertumbuh. Ya. Yang seterusnya, bagaimana kita mengetahui bahwa kita sudah bertumbuh atau belum bertumbuh? Yang tidak bertumbuh imannya, tidak bertumbuh rohaninya adalah tidak haus akan firman Tuhan. Tidak suka akan firman Tuhan. Nah, saya lupa tadi. Kalau ada pertanyaan, di rumah berapa kalikah kita baca firman Tuhan dalam satu hari? Atau kita hari ini kita dipengaruhi oleh TikTok, games, apalagi? Ada orang yang game itu kan? Itulah firman Tuhan dia, yang tidak membawa pertumbuhan apa-apa. Oke? Coba biar firman Tuhan ini membawa kita untuk menilai dan bertanya dalam hati kita, apakah saya sudah mengalami perubahan, pertumbuhan rohani. Yang seterusnya, tidak memiliki beban untuk melayani. Nampak orang susah, si biar, kan?
tidak berdoa untuk dia, ya, tidak memiliki beban untuk melayani atau memenangkan jiwa bagi Tuhan. Boleh paham? Ya. Pertumbuhan rohani memerlukan usaha. Pertumbuhan rohani memerlukan usaha. 1, 2, 3. Pertumbuhan rohani memerlukan usaha. Kita harus memiliki kerinduan untuk bertumbuh dalam firman Tuhan. Oke? Pertumbuhan rohani memerlukan usaha. Usaha yang macam mana itu pula? Kalau kita mau bertumbuh. Belajar membangun hubungan kita dengan Tuhan melalui doa dan firman Tuhan. Doa itu bukan hanya waktu kita susah baru kita berdoa, bukan. Doa itu ya bukan hanya waktu kita susah baru berdoa, tapi doa itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan, bercakap-cakap dengan Tuhan. Oke, ada doa ucapan syukur, doa untuk membawa kita untuk menyembah Tuhan. Ayo Jasin coba. Tinggikan dirimu. Pujian yang macam begini, sebenarnya ini adalah setiap ucapan kita itu adalah seperti doa. Waktu kita nyanyikan ini, berarti kita sedang berdoa dengan doa sebagai ucapan syukur atas pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Waktu kita mengucap syukur, kita mengubah negatif kepada positif. Waktu kita mengalami tekanan hidup, waktu kita bersyukur melalui doa, sebenarnya kita membiarkan Tuhan mengambil alih masalah yang kita hadapi. Oke? Daripada kita meminta-minta, berdoa minta Tuhan, tolong Tuhan, tolong Tuhan. Tambah kita stres. Tapi kalau kita ubah doa kita, bukan hanya doa permohonan, tetapi doa sebagai ucapan syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Waktu kita buat begitu, kita mengubah situasi yang sukar, membawa satu situasi yang positif. Berarti kita membiarkan Tuhan mengambil alih situasi kita. Haleluya. Boleh kita katakan sama-sama haleluya. 1, 2, 3. Jadi pertumbuhan rohani memerlukan usaha. Usaha apa? Di rumah kita harus bangunkan persekutuan kita dengan Tuhan. Usahakan baca firman Tuhan. Ada Bible study, ayo datang. Itu maksudnya pertumbuhan rohani itu ada usaha. Pastikan kita berkomunikasi dengan hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang suka berdoa, suka kongsikan firman Tuhan. Itu dia usaha. Oke? Yang seterusnya, yang kedua, poin yang kedua. Mungkin yang ketiga, keempat, kelima itu nanti kita sambung minggu depan, supaya tidak lama-lama. Yang kedua, poin yang kedua itu proses pertumbuhan rohani. Dalam kita bertumbuh secara rohani, setelah kita bertobat lalu dibaptis, dengar baik, kita akan dibaptis setelah bertobat. Baptisan tidak boleh mendahului, tidak boleh duluan sebelum bertobat. Bertobat dulu, baru dibaptis. Baptisan itu hanya memberikan peneguhan yang sebenarnya kamu sudah bertobat. Contohnya, waktu saya bertobat, saya mengakui saya orang berdosa, lalu saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Untuk supaya sebagai saksi menyaksikan bahwa saya sudah bertobat, perlu kita dibaptis. Baptisan itu adalah apa tadi itu? Peneguhan, memberitahu kepada apa? Pertama, Tuhan sebagai saksi yang saya sudah bertobat, Tuhan sebagai saksiku, bahwa hanya hidupku hanya untuk Tuhan, milik Tuhan, dan
Penyembahan saya hanya kepada Tuhan dan tidak ada lain lagi. Itu sebabnya saya perlu dibaptis. Saya sudah bertobat. Yang kedua, waktu kita dibaptis, kita sedang memberitahu kepada setan. Sebagai saksi, setan menyaksikan bahwa kita bukan lagi milik setan. Kita tidak lagi menyembah setan. Kita tidak lagi percaya kepada jimat-jimat, sihir-sihir, bomo-bomo. Bahwa kita adalah milik Tuhan. Saya harap kamu paham ini maksud baptisan. Yang ketiga, supaya saya memberitahu jemaat sebagai saksi, kamu semua sebagai saksi, bahwa saya sudah bertobat dan layak dibaptis. Kamu menyaksikan saya sudah dibaptis, saya sudah bertobat. Supaya kalau kamu nampak saya buat dosa masuk karaoke, saya nampak kau hari itu kau kena baptis, jangan macam-macam. Nanti jangan tunggu lama-lama. Oke, berapa tadi? Tuhan, setan, jemaat, dan malaikat surga. Kita mengistiharkan diri kita pada waktu kita dibaptis. Ada 4 yang menyaksikan. Apalagi? Kelima, itu adalah dunia. Kita mengumumkan kepada dunia bahwa kita bukan milik Tuhan. Kita bukan milik dunia, tapi kita adalah milik Tuhan. Amin. Siapa yang sudah kena baptis jangan main-main. Tuhan bilang, kau sudah menyerah hidup kau padaku. Kau sudah dibaptis, berarti kau sudah betul-betul sepenuh memberi hidupmu kepadaku. Kan? Berapa yang menyaksikan? 5. Jadi kalau nampak si kelantung pergi masuk karaoke, kelantung, saya nampak kau kena baptis di sana, itu hari di mana itu? Bunsit. Kan? Saya nampak kau lagi gitu lagi, Nah, kenapa kau masuk karaoke lagi? Karaoke itu untuk dunia, kan? Boleh paham saudara itu maksud baptisan? Baptisan, orang tidak boleh dibaptis sebelum bertobat. Dia akan dibaptis setelah dia bertobat, mengakui dia orang berdosa, dia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri, dan mengistiharkan dirinya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada keselamatan lain selain daripada Yesus Kristus. Oke. Nah, mana saudara tadi itu? Prosesnya. Jadi dalam ini 2 saja poin ya, dengan susah. Dalam Kolose pasal 2 ayat 67, Kolose pasal 2 ayat 67 ini adalah ayat rujukan daripada proses pertumbuhan rohani ini. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, boleh kita lihat ya. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ya. Berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia, bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hatimu melimpah dengan syukur. Ada 3 hal yang perkataan yang kita perhatikan di dalam Kolose pasal 2:6-7 ini. Yang pertama, ada 3 tahap utama dalam pertumbuhan rohani. Ya, 3 hal ini harus terjadi. Pertama, berakar di dalam Kristus. Boleh kita katakan bersama, berakar di dalam Kristus. 1, 2, 3. Kasih kuat lagi, berakar di dalam Kristus. 1, 2, 3. Apa maksudnya berakar di dalam Kristus? Kita harus memiliki dasar yang kuat dalam firman Tuhan dan doa. Berakar di dalam Kristus berarti saudara kita menyadari bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Tidak ada lain. Di luar Yesus kita tidak ada keselamatan. Bagaimana kita berakar di dalam Kristus? Melalui doa kita, persekutuan kita dengan Tuhan. Oke?
dan merenungkan firman Tuhan. Seterusnya, yang kedua, dibangun di atas Kristus. Dibangun di atas Dia. Di sana ada perkataan kan? Dia, di itu huruf besar berarti di dalam Yesus. Dibangun di atas Kristus, maksudnya iman kita harus terus dibangun melalui apa? Persekutuan dengan Tuhan. Dan juga melalui community rohani. Community itu maksudnya macam kita sekarang. Ya, ada doa, ada kebaktian, hadirlah, datang. Kebaktian doa, ayo mari datang. Itu bukan aktiviti gereja, tetapi sebenarnya cara untuk membawa kita untuk bertumbuh secara rohani. Oke? Itu maksudnya dibangun di atas Kristus. Persekutuan dengan Tuhan itu sangat penting melalui doa dan firman Tuhan. Amin. Oke, yang ketiga, dan itu bertambah teguh dalam iman. Maksudnya kita harus terus melangkah dalam ketaatan dan dalam pelayanan agar iman kita semakin kuat. Terlibat dalam pelayanan, ketaatan kepada firman Tuhan, dan mari terus melayani Tuhan. Boleh kita katakan bersama, melayani Tuhan. 1, 2, 3. Melayani Tuhan. Sekali lagi, melayani Tuhan. 1, 2, 3. Melayani Tuhan itu maksudnya apa? Pergi menginjil, berkhotbah, menari rebana. Banyak. Bukan itu saja. Pertama dalam maksudnya melayani Tuhan itu adalah di mana kita berada, kita sedang melayani Tuhan. Maksudnya apa? Menjaga sikap hati kita. Di rumahkah, kita sedang kerjakah, kita sedang makankah, semua kita jaga hati kita. Ya, itu melayani Tuhan. Supaya jangan kita menyakiti hati Tuhan, jangan jatuh dalam dosa, ya, jangan coba-coba buat dosa sembunyi-sembunyi, manusia tidak nampak tapi Tuhan Itu maksudnya melayani Tuhan. Saudara, waktu kita melayani Tuhan, memberi hidup kita kepada Tuhan sepenuhnya, pelayanan yang macam sekarang saya sedang berkhotbah ini sebahagian. Karena apa? Maksudnya itu adalah tindakan daripada iman. Saya menyadari saya dipanggil oleh Tuhan untuk melayani sepenuh masa, maka saya menyahut panggilan Tuhan itu. Tetapi pelayanan yang sesungguhnya, saudara lihat, selepas saya khotbah, saya turun, saya akan menjalani hidup biasa. Betul, bergaul dengan orang luar, di mana saya berada. Kan? Pelayanan bukan berarti berdiri di mimbar itu saja. Ini adalah sebahagian. Tapi melayani Tuhan itu adalah 24 jam. Selagi jantung kita berdetik, selagi itu sebenarnya yang Tuhan mau kita melayani Dia. Faham maksud saya dalam melayani ini? Melayani, coba dia sini. Melayani lebih sungguh. Waktu di rumah, apa kita sedang bikin? Marah-marah sama anak? Masih simpan kebencian? Nanti kau, saudara, maksud saya nanti kau. Maksudnya perkataan nanti kau itu maksudnya balas dendam, itu kan? Saudara, melayani Tuhan bukan di gereja saja. Melayani Tuhan itu adalah di mana kita berada. Itulah sebabnya Yesus berkata, jadilah garam dan terang bagi dunia. Jadi harus kita tahu, banyak orang yang belum paham, dia pikir melayani Tuhan itu berkhotbah, menari rebana, pimpin pujian penyembahan, main musik, apa saja. Itu sebahagian kecil saja. Itu adalah apa? Aksi, tindakan, bukti daripada iman kita. Tetapi melayani Tuhan itu adalah setiap hari. Jangan kita jatuh dalam dosa, jangan bersembunyi berbuat dosa, tapi selalu bersyukur kepada Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri.
Saya hanya kongsi 2 poin ini. Saya takut kita tidak paham. Yang pertama tadi, setiap orang percaya harus bertumbuh dalam iman. Yang kedua, kita akan menjalani proses pertumbuhan secara rohani, yaitu berakar di dalam Kristus, dibangun di atas Kristus, bertambah teguh dalam iman. Itu dalam Kolose pasal 2 ayat 6-7 tadi. Ada 3 tahap utama dalam pertumbuhan rohani: berakar di dalam Kristus, dibangun di atas Kristus, bertambah teguh di dalam iman. Minggu depan kita akan mendengar hambatan dalam pertumbuhan rohani, cara untuk terus bertumbuh dalam rohani, yang seterusnya tujuan pertumbuhan rohani. Itu yang akan kita kongsikan minggu akan datang. Mari kita semua tunduk kepala kita menyembah Tuhan. Kita layani Tuhan dari dalam hati kita. Apakah kita dalam hidup kita sepanjang minggu lalu, mungkin kita menghadapi masalah, baik dari segi masalah pekerjaan, masalah keuangan, masalah kesehatan, macam-macam. Itu adalah halangan, hambatan di dalam pertumbuhan iman kita. Tetapi waktu kita mengalami itu, iman yang bertumbuh, kehidupan rohani yang bertumbuh, dia tidak mudah mengalah. Dia tidak mudah, bahasa Inggris bilang give up, putus asa. Tapi orang yang bertumbuh secara rohani itu, dia menerobos, dia maju untuk menerobos. Haleluya. Ku bersyukur padamu Tuhan. Biar ini menjadi doa kita. Atas kasih-Mu dan bermasmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab kebenaran-Ku padamu ku percaya. Mari kita rindu mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Segenap hati kita berkata bersama, tinggikan dirimu mengatasi langit, besaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Tuh, biarlah pujian ini membawa kita untuk bersyukur segenap hati. Tasih bumi. Jemaat Tuhan, dengar baik-baik. Waktu kita menyanyikan lagu ini sebagai tanda ucapan syukur kita, kita membiarkan Tuhan mengambil alih keadaan yang kita lalui hari-hari yang lalu. Waktu kita memuji Tuhan, waktu kita menyembah Tuhan, waktu kita menyanyikan lagu, pastikan, ingat bahwa waktu kita menyanyi, setiap kata-kata dari nyanyian itu, lagu itu adalah doa, merupakan doa. Karena itu waktu kita nyanyikan lagu ini, setiap kata-kata yang kita ucapkan, biarlah waktu kita menyanyikan lagu ini, kita ingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita melihat dengan iman, apapun tembok, beban yang kita hadapi hari-hari yang lalu atau hari-hari ini, kita percaya waktu kita nyanyikan lagu ini, kita percaya kita melihat dengan iman bahwa akan terjadi suatu terobosan. Tuhan akan menjawab setiap persoalan-persoalan kita. Itu maksudnya waktu kita menyanyikan lagu,
Ini menjadi doa kita dan kita lihat dengan iman. Bahwa kita melihat segala gunung-gunung yang mungkin ada di depan kita. Satu persatu runtuh. Hancur oleh pekerjaan Tuhan yang dahsyat bagi kita. Mari kita nyanyikan lagu ini. Kita lihat dengan iman apapun yang masalah yang kita hadapi, kita percaya Tuhan bersama dan campur tangan. Ku bersyukur padamu Tuhan, dengan segenap hati kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu, kami tinggikan Engkau Yesus. Kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Semua dengan suara kuat kita berkata, oh, tinggikan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan mengambil alih apapun yang kami lalui hari-hari yang lalu. Dengan iman kami melihat terjadi terobosan. Si bumi yang sakit mengalami kesembuhan, menerima kesembuhan dalam nama Yesus. Mengatasi langit. Mari kita terus menyembah Dia. Tuhan mengatasi bumi, tinggikan, kami tinggikan diri-Mu Tuhan. Mengatasi langit, Tuhan mengatasi bumi, tinggi. Mari kita katakan bersama-sama. Biarkan musik melayani kita dan kita katakan dengan iman. Kita melihat dengan iman, dengan mata iman, dan kita berkata, Tuhan, saya bersyukur karena Engkau sudah menjawab.
Engkau sudah menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi beban selama ini dalam hidupku. Terima kasih Tuhan karena Engkau mendengar segala doaku. Terima kasih Tuhan karena Engkau menjawab. Terima kasih Tuhan karena saya dapat mendapat kesembuhan dari sakit penyakit yang saya alami. Terima kasih Tuhan karena Engkau tidak membiarkan, Engkau tidak pernah meninggalkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Bapa yang baik. Bapa takkan meninggalkan. Aku percaya Engkau milikku. Dan terima kasih Tuhan. Kerinduanku tinggikan nama-Mu. Benar Tuhan. Dan ku dalam-Mu semua. Ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Semua biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Haleluya. Yesus, Yesus. Kami serahkan masa depan kami dalam tangan-Mu. Kami tahu Engkau yang mengontrol masa depan kami, Engkau yang mengaturnya. Haleluya. Mari Tuhan Engkau jawab setiap persoalan sidang jemaat-Mu yang ada pagi hari ini. Jesus, apapun masalah dan cabaran yang mereka hadapi hari-hari ini, apapun beban yang menindih kehidupan mereka, biarlah pada pagi hari ini, di dalam nama Yesus Kristus, semuanya, biarlah kami dibebaskan, dilepaskan, digantikan dengan sukacita, damai, sejahtera. Segala penghalang dan penghambat untuk pertumbuhan rohani setiap sidang jemaat Tuhan, baik dari yang tua sampai kepada anak muda, bahkan para anak sekolah minggu. Mari Tuhan Kau tolong berikan topang mereka, berikan hikmat, kebijaksanaan pada mereka untuk melihat. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Shikiara la barana yara rabara la bakaya ramashki. Haleluya.
Mari bebaskan hati kita. Mohon kesembuhan daripada Tuhan, pemulihan. Jesus, bebaskan Roh Kudus. Shiralabanarama shikiri. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dengan iman kita berkata, Tuhan terima kasih pagi hari ini. Engkau sudah menyembuhkan kami. Semua yang datang pagi hari ini, yang sakit, yang punya beban berat. Saat ini kami menerima kesembuhan, pemulihan, dan sukacita daripada Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami tidak sama lagi seperti tadi sebelumnya. Kami menerima dan mengalami jamahan Tuhan yang dahsyat. Haleluya, mulai kami melihat kebaikan Tuhan, kedahsyatan Tuhan. Kasih karunia anugerah Tuhan yang begitu baik dalam kehidupan kami. Mari Tuhan kau berkati sedang jemaat-Mu. Mereka yang kau tahu segala keperluan mereka. Baik dalam usaha, dalam pekerjaan, yang mungkin tidak punya pekerjaan. Mari Tuhan, kami percaya mukjizat-Mu Tuhan. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Mari kita istiharkan di saat ku bukan karena, namun Roh-Mu ya Tuhan. Mukjizat itu nyata. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Terpuji, termulialah Engkau. Kami kembalikan segala pujian, hormat, syukur hanya bagi-Mu. Karena Engkau sudah memberkati kami semua. Lewat firman, pujian, penyembahan, doa bersama pagi hari ini. Tempat ini. Terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Mari kita katakan sama-sama. Amin, amin, haleluya.